Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmi, peserta Latsar CPNS 2021, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Angkatan 23, Kelompok 2. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang mind mapping etika publik. Adapun mind mapping etika publik, yang pertama, pengertian etika publik. Yang kedua, tuntutan etika publik dan kompetensi. Yang ketiga, kode etik. Yang keempat, kode etik ASN. Yang kelima, perilaku pejabat publik. Yang keenam, definisi ruang lingkup etika publik. Yang ketujuh, dimensi etika publik. Yang kedelapan, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Yang kesembilan, konflik kepentingan. Yang kesepuluh, sumber-sumber kode etik ASN. Yang kesebelas, implikasi kode etik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan putusan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang kedua, tuntutan etika publik dan kompetensi, yaitu tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam mewujudkan keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kode etik. Kode etik yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Yang keempat, kode etik ASN. Kode etik ASN adalah pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugasnya dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang kelima, perilaku pejabat publik. Dimulai dari perubahan mindset sehingga dapat menjadikan kekuasaan menjadi pelayanan, wewenang jadi peranan. Dan keenam, definisi ruang lingkup etika publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbangan dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Yang ketujuh, dimensi etika publik. Terdiri dari yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua, dimensi tindakan integritas publik, dan yang ketiga, dimensi modalitas. 8. Penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan, yaitu yang pertama, legitimasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan adalah masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang sangat besar. Yang kedua, legitimasi sosiologis. Legitimasi sosiologis adalah proses interaksi dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Yang ketiga, legitimasi etis. Legitimasi etis adalah norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kesembilan, konflik kepentingan. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, seperti pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan.
Contoh dari perilaku konflik kepentingan adalah yang pertama, menerima atau memberi suap. Yang kedua, pemanfaatan informasi rahasia. Yang ketiga, menyalahgunakan pengaruh publik. Yang ke-10, sumber-sumber kode etik ASN. Sumber-sumber kode etik ASN terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. Yang ke-11, implikasi kode etik. Implikasi kode etik yaitu ASN perlu diperingatkan terhadap penyimpangan dan ketidaktahuan norma-norma dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik, pelatihan kepegawaian, aspek profesionalisme, dan aspek kognis dan diskusi kasus nyata yang terjadi dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penerapan kode etik di tempat bekerja. Contoh hubungan kode etik guru dan peserta didik. Yang pertama, memberikan salam dan mengawali pembelajaran dengan doa. Yang kedua, memberi hak peserta didik yaitu memperoleh pengajaran. Sekian dari saya, terima kasih.